Assalamualaikum anak-anak Ibu. Kembali lagi ya ke video pembelajaran Ibu Cindy. Sebelum kita mulai belajar, anak-anak Ibu masih ingat gak ya sama ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja? Ya, salah satunya ada tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup tidak ada yang ukurannya langsung besar. Pohon kelapa yang tinggi berasal dari tunas kelapa. Pohon mangga yang rindang itu berasal dari biji yang ukurannya tak lebih dari sekepal tangan kamu. Dan kamu pun yang sekarang bisa berlari, tidak lahir dengan tubuh yang kuat seperti sekarang. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Kita awali dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dulu ya. Oke, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Misalnya, penambahan tinggi batang, jumlah daun, panjang akar. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Misalnya, munculnya bunga dan buah sebagai tanda bahwa tanaman telah dewasa. Kita lihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Yang pertama dari ukuran perubahannya. Pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, bisa dihitung, sedangkan perkembangan sifatnya kualitatif. Kemudian yang kedua sifatnya irreversible, jadi pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan perkembangan itu sifatnya reversible. Kemudian penyebabnya, pertumbuhan itu disebabkan oleh pembelahan dan pemanjangan sel. Sedangkan perkembangan itu disebabkan oleh diferensiasi dan spesialisasi sel. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pertumbuhan pada tumbuhan. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer itu disebabkan oleh aktivitas meristem apikal, sedangkan pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh aktivitas kambium. Akibatnya, pada pertumbuhan primer, akar bertambah panjang, batangnya bertambah tinggi. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder, akar dan batang bertambah lebar, serta terbentuknya kulit batang dan kayu. Daerah pertumbuhannya, untuk pertumbuhan primer itu di ujung akar dan ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder, kambium vaskuler dan kambium gabus. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis pertumbuhan pada jaringan meristem yang tadi. Yang pertama ada zona pembelahan atau zona meristematik. Zona ini tersusun oleh sel-sel meristem apikal atau meristem primer. Meristem primer terdiri dari protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Sel-selnya aktif melakukan pembelahan mitosis menyebabkan akar bertambah panjang. Zona pemanjangan atau zona elongasi. Sel-selnya mengalami pemanjangan ukuran, menyebabkan daerah pembelahan terdorong ke bawah. Nah, ada juga zona diferensiasi. Di sini terjadi diferensiasi sel. Protoderm tadi berubah menjadi epidermis, kemudian prokambium menjadi jaringan pembuluh di stele. Meristem dasar menjadi korteks, terdapat rambut akar. Nah, kalian tahu nggak jaringan pembuluh itu ada apa aja? Jaringan pembuluh itu ada dua ya, ada xilem dan floem. Kemudian untuk meristem apikal disebut juga zona pembelahan. Sel-sel aktif melakukan pembelahan mitosis menyebabkan batang bertambah tinggi. Daerahnya itu di ujung batang, kemudian zona pemanjangan atau elongasi itu menyebabkan sel-sel mengalami pemanjangan ukuran, menyebabkan daerah pembelahan terdorong ke atas dan membuat batang menjadi semakin tinggi. Nah, sekarang daerah pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini letaknya di antara xilem dan floem. Sel-sel di kambium vaskuler mengalami pembelahan sel. Pembelahan daerah keluar membentuk floem sekunder dan pembelahan ke dalam membentuk xilem sekunder. Aktivitas kambium sekunder menyebabkan diameter batang dan akar bertambah lebar. Pembentukan lingkaran tahun dipengaruhi oleh musim. Nah, kemudian ada kambium gabus atau velogen. Nah, mungkin buat anak-anak ibu yang pernah melihat kulit kayu yang sudah berukuran lebar, di bagian luarnya itu, di bagian paling luar dari kulit kayu, di bawahnya ada jaringan seperti gabus. Nah, itulah yang disebut dengan
cambium gabus atau velogen. Nah, letaknya dekat epidermis batang. Pembelahan ke arah luar membentuk velum dan pembelahan ke arah dalam membentuk veloderm. Velum itu tersusun atas sel mati, susunan selnya rapat, menggantikan epidermis batang yang rusak. Kemudian veloderm itu tersusun atas sel hidup disebut korteks sekunder, berperan dalam cadangan makanan. Nah, faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktornya ada faktor internal atau faktor dari dalam dan ada juga faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Untuk faktor internal yang pertama ada gen. Gen adalah substansi pembawa sifat, mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah. Kemudian ada hormon. Hormon pada tumbuhan itu ada hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, asam absisat, etilen atau gas etilen, asam traumalin, dan kalin. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hormon auksin. Auksin ini berperan dalam proses pemanjangan sel. Kemudian, dominansi apikal atau ujung, kemudian partenokarpi, pembuahan tanpa penyerbukan, partenogenesis, pembentukan buah tanpa biji, etiolasi, pertumbuhan tanpa cahaya, pembentukan xilem, floem, akar lateral, dan serabut akar. Kemudian menghambat imbibisi atau pengguguran pada daun dan buah. Dan berlawanan dengan sitokinin. Oh ya, auksin ini dia bekerja maksimal saat tidak ada cahaya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak ibu melakukan praktikum perkecambahan, nanti kalian bisa membandingkan antara kecambah yang disemai di tempat yang gelap dan kecambah yang disemai di tempat yang terang. Itu akan terjadi perbedaan panjang pada kecambah tersebut. Kemudian ada hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berperan dalam proses pembelahan sel, dominansi lateral atau cabang, pembentukan daun, bunga, dan buah, menghambat proses penuaan, berlawanan dengan auksin. Nah, jadi sitokinin ini dia kerjanya bertolak belakang dengan auksin yang tadi. Nah, kalau auksin itu ke atas, sitokinin ini dia akan membentuk cabangnya, jadi dia akan membelokkan. Nah, selanjutnya ada hormon giberelin. Ini berperan dalam pertumbuhan raksasa, kemudian pembentukan bunga dan biji, mengakhiri dormansi biji dan partenokarpi, atau pembuahan tanpa penyerbukan. Nah, selanjutnya ada asam traumalin, berperan dalam regenerasi luka, penyembuhan luka. Nah, jadi untuk asam traumalin ini, kalian mungkin pernah ya ngelihat batang pohon yang dilukai dengan parang. Nah, nanti beberapa saat itu akan kembali ke seperti semula. Itu dipengaruhi atau dibantu oleh asam traumalin karena dia berperan dalam regenerasi luka atau penyembuhan luka. Kemudian ada asam absisat. Yang pertama, dia berperan dalam penghambat hormon pertumbuhan. Kedua, meningkatkan absisi, gugur daun dan proses penuaan. Penutupan stomata, memperlambat pemanjangan dan pembelahan sel. Kemudian memicu pembentukan gas etilen. Jadi kalau misalnya ada daun gugur, nah itu yang berperan adalah asam absisat. Kemudian ada hormon gas etilen. Perannya yang pertama pada proses pematangan buah. Kemudian proses absisi daun, menghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. Nah, kemudian yang terakhir ada kalin. Jadi kalin ini adalah hormon pertumbuhan organ. Yang pertama ada hormon pada akar namanya rizokalin, pada batang kaulokalin, pada daun filokalin, dan pada bunga antokalin. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama itu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini mencakup makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, meliputi karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, magnesium, dan kalsium. Sedangkan untuk makronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit, meliputi besi, mangan, boron, seng, tembaga, nikel, klor, dan molibdenum. Kemudian ada air. Air ini berperan dalam proses perkecambahan, menjaga kelembaban tumbuhan, dan melarutkan mineral.
Kemudian berperan juga dalam proses fotosintesis. Nah, faktor selanjutnya yaitu oksigen. Oksigen ini berperan dalam metabolisme sel dan penyerapan nutrisi. Kemudian pH atau tingkat keasaman ini berperan dalam mempengaruhi kelarutan nutrisi dan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya, air itu juga berperan dalam penyerapan oleh rambut akar, dan terakhir ada cahaya. Cahaya ini menghambat pertumbuhan dan fotoperiodisme. Oke, faktor selanjutnya itu ada suhu berperan dalam kegiatan metabolisme seperti fotosintesis, translokasi, transpirasi, dan respirasi. Kemudian ada kelembaban berperan dalam menyediakan cukup air untuk perkecambahan biji, menjaga habitat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan paku, serta lumut dan berbagai jenis anggrek. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perkecambahan. Yang pertama ada perkecambahan epigeal. Nah, pada perkecambahan epigeal, kotiledon berada di atas permukaan tanah. Hipokotilnya memanjang. Contohnya biji kacang hijau. Nah, yang kedua ada perkecambahan hipogeal. Nah, pada perkecambahan hipogeal, kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Kemudian epikotelnya memanjang. Contohnya biji jagung dan kelapa. Nah, untuk memudahkan perbedaannya, mungkin kalian bisa mengingat toge. Toge itu kan dia berasal dari biji kacang hijau. Nah, saat pertumbuhannya, saat proses perkecambahan, biji kacang hijau itu kan dia akan naik ke atas. Nah, itu namanya epigeal. Nah, sedangkan kalau kalian menanam jagung itu bijinya kan tidak akan naik ke atas. Yang akan naik ke atas hanya tunasnya saja. Nah, jadi itu yang namanya perkecambahan hipogeal. Sekarang, untuk proses perkecambahan itu peristiwa munculnya plantula dari dalam biji. Biji hanya berkecambah pada lingkungan yang memiliki suhu optimal, oksigen cukup, air yang cukup, serta cahaya yang optimal. Nah, apa yang terjadi apabila lingkungannya ini tidak mendukung untuk perkecambahan, maka biji tadi akan mengalami dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi adalah penundaan proses perkecambahan karena biji dalam lingkungan yang ekstrim. Nah, proses perkecambahan itu ada 4. Yang pertama imbibisi air, yang kedua sekresi giberelin, yang ketiga sintesis enzim hidrolitik, dan yang keempat perkembangan. Sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dari terbentuknya zigot setelah terjadi fertilisasi ovum oleh sperma. Pertumbuhan adalah penambahan sel yang bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangan pada hewan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya hewan tingkat tinggi, menunjukkan adanya kesamaan, yaitu adanya 2 tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Pada fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Fase ini terjadi selama embriogenesis atau sebelum individu dilahirkan. Terdiri dari 4 tahap, yaitu morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Nah, berikut adalah tahapan pada fase embrionik. Yang pertama adalah morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali, dari 2 menjadi 4, menjadi 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga, seperti buah arbei, dan dinamakan dengan morula. Tahapan selanjutnya yaitu blastula. Sel-sel morula terus membelah diri, dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah,
Rongga pada bagian tengah blastula dinamakan dengan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut dengan blastulasi. Tahapan selanjutnya yaitu gastrula. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari tahapan blastula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Nah, proses ini kita sebut dengan gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut dengan blastopor. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian, tahapan organogenesis. Pada tahap organogenesis, proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula tadi. Yang pertama, lapisan ektoderm. Pada lapisan ektoderm, lapisan terluar ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan juga indera. Kemudian untuk lapisan mesoderm, lapisan ini berada pada lapisan tengah yang akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan juga alat ekskresi. Kemudian lapisan endoderm. Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan juga alat pernafasan ya. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai lapisan embrionik dan rongga tubuh hewan. Berdasarkan banyaknya lapisan embrionik, itu ada yang pertama ada diploblastik, yaitu memiliki 2 lapisan, hanya ada ektoderm dan endoderm. Jadi tidak ada mesoderm ya. Contohnya, Coelenterata dan Porifera. Kemudian, triploblastik. Ingat ya, tri itu artinya 3. Berarti lapisan tubuhnya ada 3. Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ada yang pertama namanya triploblastik acelomata. Tidak memiliki rongga tubuh. Jadi lapisannya udah 3, tapi belum ada rongga tubuh. Contohnya cacing planaria. Yang kedua, triploblastik pseudocelomata. Memiliki rongga tubuh semu. Contohnya cacing gilik. Nah, yang ketiga itu triploblastik celomata. Jadi rongga tubuhnya sudah nyata. Contohnya arthropoda dan echinodermata. Nah, ini untuk gambarnya ya. Ada planaria, ada cacing gilik, ada arthropoda, ada juga echinodermata. Setelah tahapan embrionik selesai atau misalnya sudah lahir, nah dilanjutkan dengan fase pasca embrionik. Pada tumbuhan itu ada beberapa jenis fase pasca embrionik. Nah, pada hewan tertentu sebelum dewasa terlebih dahulu mengalami regenerasi dan metamorfosis. Nah, umumnya ini terjadi pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Fase pasca embrionik ini bisa dibedakan menjadi 3, ada metamorfosis, metagenesis, dan regenerasi. Yang pertama, metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dalam tahap-tahap kehidupannya dari muda menuju dewasa. Pada siklus hidupnya, hewan yang mengalami metamorfosis memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berbeda pada setiap stadium. Proses ini dikendalikan oleh hormon. Nah, metamorfosis ini dibedakan menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk bersifat sempurna atau perubahan bentuk yang jauh berbeda dari satu fase ke fase lainnya dalam siklus hidupnya. Contohnya, metamorfosis kupu-kupu dan katak. Nah, ini tahapan untuk metamorfosis kupu-kupu. Jadi, kupu-kupu itu dia berasal dari telur, kemudian telurnya menetas nanti akan menjadi ulat. Nah, ulat ini lama-kelamaan berkembang menjadi kepompong, kemudian akan keluar nanti menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, contoh yang kedua yaitu pada katak. Katak itu dari telur, kemudian telurnya dibuahi, jadi kecebong atau berudu, kemudian berubah menjadi katak muda atau katak berekor,
baru nanti berkembang menjadi katak dewasa. Nah, di sini pada perkembangan hidup katak, katak juga mengalami perubahan organ pernafasan dari insang menjadi paru-paru. Kemudian yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Perubahan bentuk tubuh yang hampir sama dengan individu dewasa dalam siklus hidupnya. Contohnya pada metamorfosis belalang. Nah, jadi belalang itu kan dia bertelur. Jadi telurnya itu menetas langsung menyerupai belalang dewasa. Nah, contoh lainnya yaitu kumbang. Nah, jadi untuk beberapa hewan, jika dia menetas sudah menyerupai bentuk dari dewasanya, itu berarti termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, kemudian yang kedua ada metagenesis. Proses pergiliran cara reproduksi suatu organisme dalam suatu siklus hidup. Contohnya, metagenesis ubur-ubur, hidra, dan obelia. Nah, jadi pada obelia ini, terdapat beberapa fase hidup. Dia ada fase menetapnya, polip, kemudian dia akan berkembang menjadi medusa yang hidup bebas di air. Nah, kemudian ada regenerasi. Kemampuan suatu organisme untuk mengganti atau menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau putus. Contohnya planaria. Jadi planaria ini dia istimewa. Apabila organ tubuhnya itu terpotong, maka individu yang terpotong tersebut akan melengkapi bentuk utuh dari planaria tersebut. Jadi jika dia terpotong menjadi dua bagian tadi masing-masing akan berkembang menjadi satu individu yang baru. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh hewan itu sendiri. Yang pertama adalah gen. Gen adalah materi genetik pengkode sifat yang akan diwariskan dari induk ke keturunannya. Gen berpengaruh dalam pembelahan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Kemudian ada hormon. Hormon pada hewan, itu contohnya ada growth hormone. Itu adalah hormon pada pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian tiroid adalah hormon kecepatan metabolisme tubuh, dan ada estrogen dan progesteron, yang mana adalah hormon yang berperan dalam pembentukan dan pematangan organ reproduksi. Faktor eksternalnya, yang pertama yaitu nutrisi. Jadi, karena hewan ini bukan makhluk hidup autotrof yang bisa memasak makanannya sendiri, jadi hewan itu butuh untuk makan. Nah, nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan itu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar, meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil dalam tubuh, meliputi zat besi, kalsium, vitamin, dan iodin. Tapi meskipun kecil, ini wajib ada ya. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari meningkatkan produksi vitamin D yang diperlukan dalam pembentukan tulang. Berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada hewan bertelur. Nah, selanjutnya, aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meningkatkan kapasitas paru-paru, perkembangan kemampuan kognitif anak. Kemudian, suhu lingkungan. Nah, mempengaruhi penentuan jenis kelamin pada beberapa jenis reptil dan ikan, berpengaruh pada metamorfosis kupu-kupu, yaitu pada fase perkembangan pupa menjadi kupu-kupu. Mempengaruhi proses penetasan telur pada ngengat dan burung, dan berpengaruh terhadap kecepatan pembelahan embrio bulu babi. Sekian penjelasan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.